Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Dalam video singkat kali ini, Al-Faqir ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian tentang hal-hal atau perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ketika kita sedang berpuasa, sudah barang tentu kita menginginkan bagaimana puasa kita itu tetap terjaga kualitasnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagai pengingat untuk kita semuanya, khususnya kita yang sedang berpuasa, rubbus shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, namun yang didapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaganya saja. Na'udzubillah, kita tidak mau dikatakan seperti itu. Kita menjalani ibadah puasa ini, namun yang kita dapat hanya rasa lapar dan rasa hausnya saja, tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, Al-Faqir dalam kesempatan ini membagi menjadi dua bagian dalam hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa. Pertama adalah perkara-perkara atau hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, hal-hal atau perkara-perkara yang dapat merusak fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan, bahkan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Namun sebelumnya, Al-Faqir mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah mufti dari Mesir, mengatakan, wa fil haqiqatis siyam bima'na limtina'i an syahwataini. Hakikatnya berpuasa, yaitu sederhananya harus menahan dari dua syahwat. Syahwat apa saja menurut beliau? Yaitu yang pertama adalah syahwat al-batni, syahwatnya perut. Yang kedua syahwatnya farji, yaitu syahwatnya kemaluan. Ya. Jadi sederhananya hakikat berpuasa menurut beliau yang pernah disampaikan yaitu menahan dari dua syahwat ini, syahwatnya perut maupun syahwatnya farji. Selanjutnya, menurut jumhur ulama wabil khusus dalam hal ini, yaitu ulama fikih 4 madhab. Madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ittifaq, bersepakat bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah al-aklu wasyarab muta'ammidan, makan dan minum dengan secara sengaja. Apabila seseorang berpuasa, ya, sedang berpuasa, dia makan di siang harinya atau minum dengan secara sengaja, sudah barang tentu itu membatalkan puasanya. Yang kedua, al-jima', yaitu melakukan hubungan suami istri sekalipun tidak sampai mengeluarkan mani, ya, jima' walaupun tidak sampai mengeluarkan mani, apalagi mengeluarkan mani dengan secara sengaja. Misal dia melakukan, onani, menonton video porno sehingga timbulnya syahwat, ya, timbulnya syahwat. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, ya, harus menahan, puasa itu harus menahan salah satunya dari dua syahwat ini, yaitu syahwatnya farji, syahwatnya kemaluan. Maka itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu istiqa'ah. Apa itu istiqa'ah? Istiqa'ah adalah muntah dengan secara sengaja. Sebagaimana hadis Nabi pernah bersabda, man istaqa'a amdan falyaqdi. Man istaqa'a, barang siapa yang muntah
amdan dengan secara sengaja, sedangkan dia dalam kondisi sedang berpuasa, falyaqdi, maka puasanya itu harus diganti atau diqadha. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor hadis 720. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan istiqa'ah ini muntah dengan secara sengaja, ya, apabila seseorang memasukkan sesuatu sehingga merespon mengakibatkan isi perutnya ini keluar, bahkan tidak sampai, ya, tidak sampai keluar itu muntahnya hanya sebatas wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan, maka dikatakan, ya, itu dia sudah batal. Walaupun tidak sampai muntahnya itu keluar dari mulutnya, ya, tidak sampai muntahnya keluar dari mulutnya, hanya sebatas wastul halqi ini, tengah tenggorokan, ya, itu dikatakan sudah batal puasanya. Maka dari itu kita harus berhati-hati untuk menjaga bagaimana puasa kita itu tetap berkualitas. Kemudian selanjutnya ini adalah bagi kalangan para wanita, yaitu khurujud dima, keluarnya darah. Darah apa saja? Al-haidu wan nifas wal wiladah, ya. Haid, kemudian nifas, kemudian wiladah. Apabila seseorang wanita mengalami 3 kondisi ini ketika sedang berpuasa, maka puasanya batal. Bahkan apabila ada wanita, ya, yang sedang berpuasa, dia ketika haid, ya, dia mendapat haid sedang berpuasa, namun puasanya tetap diteruskan, ya, padahal dia sedang haid, ya, atau permulaan haid, maka haram hukumnya untuk berpuasa, untuk dilanjutkan puasanya. Sebaiknya maka harus dibatalkan puasanya tersebut, ya. Dan juga wanita yang sedang nifas dan juga wiladah, melahirkan. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa adalah yaitu al-junun, gila, hilang akal. Bisa disebabkan dia jatuh, ya, misalnya terbentur kepalanya sehingga mengakibatkan akalnya hilang, ya, sehingga dia tidak sadarkan diri, gila, ya. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian yang menyebabkan batalnya puasa selanjutnya adalah ar-riddah atau murtad, orang yang keluar dari agama Islam, ya. Kalau lebih dirinci lagi, sebenarnya itu masih banyak, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana Imam Syafi'i telah mengatakan berinci, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Apa saja? Yaitu al-fammu, lubang mulut, kemudian al-anfu, lubang hidung, al-udhun, lubang telinga, dan lubang 2 jalan, jalan depan maupun jalan belakang, kubul maupun dubur, ya. Ya. Ini apabila dirinci ini sangat panjang sekali, ya. Namun saya hanya secara global saja. Yang pertama yaitu lubang mulut. Lubang mulut apabila dia memasukkan sesuatu, syaratnya apabila tertelan, ya, tertelan, maka puasanya itu batal, ya. Ketika ada orang yang berwudu kumur-kumur, namun air wudunya itu tidak sampai tertelan, ya, jangan sampai tertelan, maka itu tidak batal. Tapi kalau tertelan, ya, secara sengaja, maka dia puasanya batal. Kemudian memasukkan ke dalam rongga hidung. Nah, ini ada batasannya. Batasannya sini sampai sini, ya. Kira-kira sampai sini nih menurut ahli fikih, ya. Kenapa? Karena di sini akan mengakibatkan kalau misalnya sesuatu, contoh istinsyak, ketika orang memasukkan air ke dalam hidung, maka sekedarnya saja, artinya tidak sampai ke sini karena kondisinya lagi berpuasa. Dikhawatirkan ketika sampai ke sini, ya, ini terasa panas di sini, pusing nih, panas. Nah, ini. Makanya hanya sekedarnya saja, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, tidak sampai ke sini, hanya bagian sininya saja, ya. Ngupil gimana? Ngupil tidak.
tidak sampai mengakibatkan batalnya puasa. Hanya gini, mohon maaf. Nah, kemudian al-udhun. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Batasannya mana? Yaitu jari kelingking. Apabila sini ya, kelingking ini tidak sampai masuk ke dalam, hanya di batasan luar sini saja. Nah, itu tidak sampai membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasanya itu apabila daerah yang bisa dijangkau oleh kelingking ini melebihi daerah yang dijangkau oleh kelingking. Misalnya cotton bud, itu bisa mengakibatkan batalnya puasa, ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahalanya puasa. Namun banyak sekali dari kita ini melupakannya, ya. Apa itu? Yaitu wal bala yakhruju minal lisanil insan. Kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan yang keluar yakhruju min lisanil insan, yang keluar dari lisannya manusia. Apa saja itu? Al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, ya. Syahadatuz zur wa ghairu dzalik. Ya. Ghibah, membicarakan aib orang lain. Ya, gosip, namimah. Kemudian kadhib, berkata bohong. Hati-hati ini. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Wa ghairu dzalik, dan selain itu juga. Ya. Hati-hati. Ini dapat mengakibatkan pahala puasa kita itu hilang yang secara tidak kita sadari. Oleh karena itu, sebagaimana Al-Fakir telah menyampaikan tadi di awal, bahwa banyak orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Na'udzubillah. Kita jangan sampai seperti apa yang telah diingatkan oleh Nabi kita tercinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.